Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi sahabat di channel kesayangan kita ini, Dunia Muslim. Channel yang membahas tentang berbagai hal yang menarik seputar agama Islam. Nah, di video kali ini sahabat, kita akan membawakan sebuah tema nih yang pastinya sangat recommended untuk sahabat semua yang ada di rumah ketahui, terutama bagi sahabat yang punya pemikiran, negara mana saja sih yang mempunyai tahfidz Quran terbanyak di dunia? Apakah Indonesia masuk dalam 10 atau 9 kategori negara dengan penghafal Quran terbanyak ataukah tidak? Maka oleh karena itu sahabat, di video ini kita akan membahas tentang 9 negara penghafal Al-Quran terbanyak di dunia yang pastinya di tahun 2025 terupdate sahabat. Namun pastinya kami selalu mengingatkan kepada kalian nih para pengunjung yang belum memberikan dukungan kepada channel ini, jangan lupa untuk memberikan dukungan dengan cara like, komen, subscribe, dan juga berbagi di media sosial. Semoga channel kami ini bukan hanya sekedar menjadi tontonan saja, akan tetapi bisa menjadi tuntunan yang bermaslahat dan juga bisa berkembang karang besok dan di kemudian hari. Terima kasih, jazakallah khairan katsiran. Al-Quran sebagai kitab suci umat Islam ternyata tidak hanya dibaca dan dipelajari sahabat, akan tetapi juga dihafalkan oleh jutaan muslim yang ada di dunia, termasuk di Indonesia. Menghafal Al-Quran atau tahfidzul Quran merupakan tradisi yang telah berlangsung sejak zaman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang ini sahabat. Nah, selanjutnya pada awal tahun 2025 sejumlah negara tetap unggul dalam mencetak penghafal Al-Quran atau hufaz, baik di kawasan Timur Tengah, Afrika Utara, sampai di Asia. Nah, oleh karena itu di video kali ini kita akan membahas secara detail untuk sahabat semua, yaitu tentang negara mana saja sih yang bisa menelurkan penghafal tahfidz Al-Quran terbanyak di dunia. Yang menjadi pertanyaan, apakah Indonesia masuk? Seperti kita ketahui, apabila Indonesia mempunyai program acara TV yaitu Tahfidz Indonesia nih atau Hafidz Indonesia. Nah, apakah dengan acara tersebut bisa berkembang ataukah di beberapa pesantren baik salafi atau modern adakah yang memang menjadi peronjong jika Indonesia masuk dalam 9 negara yang menghasilkan penghafal Al-Quran terbanyak? Maka oleh karena itu sahabat, silahkan kalian menyaksikan video ini dari awal sampai akhir supaya bisa mengetahui jawaban kalian, apakah Indonesia masuk atau tidak. Lalu negara mana saja sih yang memang berhasil dan sukses banyak sekali para tahfidz Al-Quran? Nah, oleh karena itu berikut adalah 9 negara dengan jumlah penghafal Al-Quran terbanyak di dunia di tahun 2025 yang kami rangkum dari berbagai sumber di internet versi Dunia Muslim. Mari kita bahas sahabat. Posisi pertama ada negara Mesir. Apa sangka sahabat apabila negara yang satu ini ternyata bercokol atau berada di posisi pertama dari dulu sampai sekarang sebagai negara dengan penghasil Al-Quran tahfidz terbanyak di dunia. Nah, di dalam data dan fakta yang berhasil kami rangkum dari berbagai sumber nih, jumlah hafiz dan hafizah dari negara Mesir lebih dari 1,5 juta penghafal Al-Quran yang benar-benar tahfidz 30 juz sahabat. Selanjutnya lembaga tahfidz terkenal nih, sebut saja salah satunya yang paling terkenal yaitu Universitas Al-Azhar, Ma'had Abu Bakar As-Siddiq, juga ribuan kutab atau sekolah tradisional yang ada di negara Mesir. Yang menjadi pertanyaan kita, kenapa sih sukses negara Mesir sebagai pusat tahfidz Al-Quran tertua dan terbanyak di dunia? Itu ternyata ada faktor pendukungnya sahabat. Yang pertama, sistem pendidikan Islam yang terintegrasi dengan kurikulum nasional. Lalu yang kedua, tradisi menghafal Al-Quran memang sudah ada dari dulu, malahan diterapkan sejak usia dini yaitu usia 4-6 tahun. Lalu yang ketiga nih, yaitu dukungan penuh dari pemerintah Mesir melalui program sertifikasi resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Nah, yang menjadi keunikan tersendiri sahabat dari hafidz dan hafizah Al-Quran di negara Mesir, yaitu Mesir mempunyai Jama'i Al-Hufaz, yaitu masjid para penghafal Al-Quran, tepatnya di daerah kota Kairo, menjadi tempat berkumpulnya para hafiz untuk murojaah atau mengulang hafalan sahabat. Nah, itu adalah negara pertama, yaitu negara Mesir. Siapa sangka sahabat, Masya Allah. Selanjutnya urutan kedua ada negara Libya. Nah, di urutan kedua ini adalah Libya sahabat, dimana negara Libya yang sering kita kenal biasa-biasa aja, akan tetapi ternyata bertahan di posisi kedua sebagai negara dengan pertumbuhan tahfidz pesat dan juga terbesar di dunia. Dalam data
data dan fakta yang kami rangkum nih, jumlah hafiz dan hafizah yaitu kurang lebih yang hafal 30 juz, sekitar 500.000 lebih penghafal Al-Quran. Selanjutnya terdapat lembaga tahfidz terkenal, sebut saja salah satunya yaitu Ma'had Libya li Tahfidil Quran. Selanjutnya ada Islamic Cult Society. Lalu ada faktor pendukung kenapa negara ini berhasil di urutan kedua, diantaranya program tahfidz gratis di seluruh masjid dan sekolah Islam. Lalu yang kedua, banyaknya syekh atau guru tahfidz yang berasal dari Libya dan juga Sudan. Namun tetap saja ada tantangannya sahabat. Konflik politik sempat mengganggu pendidikan tahfidz, namun komunitas lokal tetap menjaga tradisi menghafal Al-Quran, sehingga nih Libya tetap bertahan di posisi kedua sebagai negara dengan pertumbuhan tahfidz yang sangat pesat dan juga terbesar di dunia. Selanjutnya di urutan ketiga ada negara Mauritania, yaitu negeri 1000 syekh. Tahukah kalian apabila negara yang kurang familiar ini, yaitu Mauritania, menjadi negara ketiga, posisinya ketiga sebagai negara penghasil tahfidzoh Quran terbesar di dunia, mengalahkan Indonesia sahabat. Dari data dan fakta yang kami rangkum nih, jumlah hafiz dan hafizah yang ada di negara Mauritania yaitu kurang lebih 300.000 penghafal Al-Quran. Selanjutnya terdapat lembaga tahfidz terkenal, antaranya adalah Mahadroh, sekolah tradisional, sampai Universitas Sains Islam Mauritania. Lalu apa saja sih faktor pendukung kenapa negara ini banyak hafiznya? Yaitu diantaranya yang pertama, anak-anak sudah mulai menghafal Al-Quran sejak usia 5 tahun. Lalu ada metode penghafal dengan nama Qiraatus Sab'ah, yaitu 7 versi bacaan Al-Quran yang diterapkan di negara ini. Ini merupakan keunikannya. Mauritania dijuluki sebagai negara para ulama karena hampir setiap keluarga mempunyai setidaknya satu hafiz Al-Quran di negara ini. Sehingga tidak salah sahabat, negara ini berada di posisi ketiga. Selanjutnya di posisi keempat ada negara Palestina. Palestina dikenal sebagai negara penghafal Quran di tengah konflik disebutnya. Ini sejumlah data dan fakta yang kami rangkum nih. Jumlah hafiz dan hafizah yang memang tahfidz dari 30 juz itu yaitu sekitar 250.000 lebih penghafal Al-Quran. Selanjutnya di Palestina ini terdapat lembaga tahfidz terkenal, diantaranya Ma'had Darul Quran Gaza, Islamic University of Gaza. Lalu faktor pendukungnya motivasi tinggi untuk menjaga identitas Islam di tengah penjajahan. Selanjutnya banyaknya program tahfidz online untuk wilayah yang terkepung sahabat. Ada fakta menarik dari negara Palestina ini. Di tepi barat banyak penghafal Al-Quran yang harus melewati checkpoint Israel untuk belajar ke Masjid Al-Aqsa. Masya Allah, semogalah kita berdoa Palestina secepatnya merdeka dan jauh dari para Zionis. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Selanjutnya di posisi kelima sahabat, ada negara tercinta kita, Indonesia. Nah ternyata Indonesia termasuk negara non-Arab nih dengan hafiz terbanyak di dunia. Di dalam salah satu data dan fakta yang kami rangkum nih, jumlah hafizoh yang tahfidz atau hafal Al-Quran di Indonesia mencapai lebih dari 1 juta penghafal Al-Quran. Dan selanjutnya juga di Indonesia ada lembaga tahfidz terkenal, diantaranya Pondok Pesantren Darul Quran, Gontor, Tahfidz Yanbu'ul Quran, dan banyak lagi sahabat. Apa sih yang mengakibatkan negara Indonesia masuk dalam 9 negara penghafal Al-Quran terbanyak di dunia? Yaitu yang pertama, pesantren tahfidz tersebar di seluruh provinsi, banyak sahabat. Lalu yang kedua, adanya program Satu Desa Satu Hafidz yang digalakan oleh salah satu ormas Islam. Selanjutnya banyak prestasi lah. Indonesia rutin mengirimkan wakil ke Musabaqah Hifzil Quran atau MHQ internasional dan sering mendapatkan juara sahabat. Alhamdulillah negara ini masih bertahan di posisi kelima di tahun 2025 sebagai negara dengan hafiz terbanyak di dunia. Selanjutnya di urutan ke-6 ada Arab Saudi. Arab Saudi dikenal sebagai pusat tahfidz 2 kota suci. Nah dari data dan fakta yang kami rangkum, jumlah hafiz dan hafizohnya sih memang lebih besar Indonesia 1 juta hafiz sahabat, dan ternyata di Arab Saudi ada sekitar 800.000 lebih penghafal Al-Quran. Selanjutnya ada lembaga tahfidz terkenal yaitu Universitas Islam Madinah, Ma'had Halal Mekah, dan juga ada beberapa faktor pendukung kenapa Arab Saudi ini masuk dalam kategori 9 negara Islam dengan tahfidz terbesar di dunia, yaitu program tahfidz gratis bagi pelajar asing. Lalu ada hafiz mendapatkan beasiswa dan prioritas
mayoritas kerja di sektor agama. Selanjutnya fasilitas pun Masya Allah ada di Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Terdapat halakoh tahfidz khusus untuk jamaah haji dan umroh yang memang ingin tahfidz dalam masalah Al-Quran, sahabat. Sehingga tidak salah apabila negara Arab Saudi sebagai pusat tahfidz 2 kota suci berada di posisi ke-6 dari 9 negara penghafal Al-Quran terbanyak di dunia. Selanjutnya di urutan ke-7 ada negara Turki. Negara Turki dikenal sebagai kebangkitan pendidikan Quran di era Erdogan. Di dalam data dan fakta yang kami rangkum nih, jumlah hafiz dan hafizah sekitar 400.000 lebih penghafal. Lalu ada lembaga tahfidz terkenal di negara ini, yaitu salah satunya Turkiye Diyanet Vakfi. Lalu ada Istanbul Quran Academy. Untuk menjadi pendukung kenapa negara Turki menjadi negara di posisi ke-7 nih sebagai penghafal terbesar di dunia, yaitu pembangunan 1000 tahfidz center dalam 10 tahun terakhir. Lalu integrasi teknologi dalam pembelajaran, yaitu adanya aplikasi hafalan Quran, sahabat. Juga kebijakan pemerintah, anak-anak yang hafal 10 juz mendapat potongan biaya sekolah. Ini sudah diterapkan di negara Turki, sahabat. Selanjutnya di urutan ke-8 ada Pakistan. Pakistan dikenal sebagai negeri madrasah tahfidz. Dan di dalam data dan fakta yang kami rangkum nih, jumlah hafiz dan hafizah yaitu kurang lebih 600.000 penghafal. Selanjutnya lembaga tahfidz terkenal ada Jami'ah Binoria Karachi. Lalu ada juga Wifaul Madaris. Faktor pendukung kenapa Pakistan berada di posisi ke-8 sebagai negara penghasil hafalan Quran terbesar di dunia, yaitu adanya ribuan madrasah tahfidz gratis untuk anak yatim. Lalu ada tradisi khotam Quran 30 juz dalam 1 tahun. Namun tetap nih di Pakistan ini ada tantangan, sahabat. Banyak penghafal Quran di Pakistan yang kesulitan mendapatkan pekerjaan karena fokus pada masalah agamanya. Itu pastinya prioritas lah oleh pemerintah setempat. Selanjutnya di urutan yang terakhir dari 9 negara dengan penghasil penghafal Al-Quran terbanyak di dunia ada negara Maroko. Negara Maroko dikenal sebagai sistem tahfidz berbasis kutab. Di dalam data dan fakta yang berhasil kami rangkum nih, jumlah hafiz dan hafizah yang ada di negara Maroko ini yaitu kurang lebih 350.000 orang penghafal Al-Quran lebih. Lembaga tahfidz terkenal di negara Maroko ada Darul Hadits Al-Hasaniyah, lalu ada Ma'had Muhammad IV. Lalu ada faktor pendukung kenapa negara ini sukses, yaitu anak-anak menghafal Quran sambil belajar bahasa Arab dan juga Perancis. Lalu ada banyak hafiz Maroko yang melanjutkan studi ke Al-Azhar, Kairo, Mesir, juga ke Arab Saudi. Negara ini mempunyai keunikan, Maroko mempunyai qori terbaik dunia seperti Syekh Abdul Basit Abdul Somad dan juga yang lainnya. Simpulkan nih pada pembahasan video kali ini, sahabat, dari Mesir sampai Maroko, tradisi menghafal Al-Quran tetap hidup dan berkembang sampai tahun 2025 ini dan seterusnya. Faktor seperti dukungan pemerintah, sistem pendidikan yang kuat, dan motivasi keagamaan menjadi kunci sukses negara-negara ini dalam mencetak penghafal Quran. Indonesia sebagai negara non-Arab patut dibanggakan, diacungi jempol karena masuk dalam 5 besar dunia, malahan sampai 1 juta lebih penghafal Al-Quran ada di Indonesia, sahabat. Alhamdulillah, Masya Allah. Semoga putra-putri kita nih diberikan hafalan oleh Allah sehingga bisa tahfidzul Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.